Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan Dani Al-Mukarram, Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Damanhuri Abdullah. Yang kami hormati bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin, para asatizah, ustazat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak syukur, yakni mempergunakan segala nikmat seraya berkata hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, untuk mengingat dan terus mengingat apa yang sudah Allah anugerahi kepada kita semua. Mudah-mudahan penganugerahan Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat ini terus-menerus kita rasakan, dapatkan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita bersolawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membimbing kita semua, membimbing seluruh manusia menuju jalan yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, yakni siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang lebar. Dan pada akhir penghujung jalan itu pelunggu sami menemukan al-jannah dengan berbagai macam kelasnya, bersesuaian dengan penganugerahan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Itu Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya yang sangat luar biasa sekali, yang disebut puncak penyebutannya disebut ibadur rahman. Tetapi sebelum pemanggilan ibadur rahman dengan ciri-cirinya yang sudah Allah jelaskan di sini, yang tidak jelaskan ciri-ciri ibadur rahman itu nanti di pertemuan yang lain. Apabila ibadur rahman itu dia berjalan di permukaan bumi dengan tawadu, apabila mereka bertemu dengan sesama muslim dia pun mengucapkan salam, apabila berdialog, berkomunikasi dengan orang yang tidak mengena dialognya dia pun meninggalkan dan lain sebagainya, itu orang disebut ibadur rahman. Maka di sini orang-orang yang berhasil berdakwah itu adalah orang yang ibadi. Maka Allah panggil dengan kalimat yang lembut. Lamun terpancur manis bapak meni isi. Enuna ninta. Itu berarti itu orang lembut sekali. Mun kawo apa sih? Lalu gede. Nah itu ada ciri, ada panggilan. Itu juga Allah menggunakan panggilan itu bapak. Allah juga memiliki panggilan halus kepada hamba-hambanya yang terkasih. Ya, gede lamun tuh pancor manis niki nuna dan lain sebagainya ya. Nah, di sini Allah mempergunakan kata itu. Apa kata firman Allah? Ya ibadi, wahai hambaku. Ini panggilan halus. Itu juga Nabi Nuh memanggil Bijan niki ayo naik ke perahu. Itu juga Luqmanul Hakim memanggil Bijan dengan panggilan-panggilan yang halus. Allah juga mempergunakan kata-kata itu. Apa firman Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya yang berkedudukan sebagai ibadi ini? Apa firman-Nya? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku allazina amanu
yang engkau itu adalah orang berirman. Inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumiku luas. Wa iyaya fa'budun, dan kepada hanya akulah tempat kamu menyembah. Nah ini ulama, ini kalau yang tidak khilaf ini jamaah sekalian, ini ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhitab mereka kepada hamba-hambanya yang berkemungkinan di tempat itu tidak bisa berislam dengan baik, tidak bisa beribadah dengan baik, tidak bisa ngaji dengan baik. Kalau kamu tidak bisa berdakwah dengan baik, ngaji dengan baik, inna ardi, bumiku, sesungguhnya bumiku, itu Allah pakai kata di, ada ya-nya di sana. Itu ada kata kepemilikan. Inna ardi, sesungguhnya bumiku, kata Allah, wasi'atun, sangat luas. Dendek simu jamaah, dendek takut jamaah, dendek takut lapah jamaah. Sesungguhnya bumi Allah itu luas. Dek nara lek Lombok pindah jok Sumbawa, dek nara lek Sumbawa pindah jok Bima, dek nara lek Bima pindah jok Kalimantan. Bumi Allah itu luas. Nah ini ayat ini ditunjukkan dulu kepada pengikut Nabi yang ditekan ekonominya di Mekah. Pindah ke Madinah, jangan bawa apa-apa, silakan. Sesungguhnya bumiku luas, kata Allah. Arak doang rezeki di jamaah sekalian. Ada saja rezeki kita nanti. Ayat ini senada dengan pepatah Lombok si kena meni. Pepatah Indonesia mungkin secara umumnya. Misal tetolak le kau si sopo dengan susah, stres. Kembali mau stres. Wanjak sanggup-sanggupin ku inggas haji si dedariku ku makin dek mele. Ya doang pikiran jelo malam, mele tindo, mele bekelor. Nah itu pepatahnya apa? Dunia tidak selebar daun kelor. Dan apa harap model? Apa katanya? Dunia tidak selebar daun kelor. Bahasan Bapak Maulana Syekh isi, mume ndek mele aku, ndek mek mau aku. Lamu memele aku mau anta mau aku mau anta. Ayo cariin Bapak Maulana Syekh ngerayu. Kalau di sini mau, di sana juga mau, di sana mau, di sini juga mau. Itu cara ulama ngerayu. Dulu Maulana saya ngerayu seperti itu. Jangan jangan hanya putus asa, ini nangis. Dunia tidak selebar daun kelor. Nah ini ayatnya, inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumi itu firman Allah sangat luas, dendek. Jangan sampai jamaah itu putus harap. Ya. Jangan wahai orang-orang beriman, kaum ibadi, bumi Allah itu luas. Tidak bisa perjuangan kita di sini subur makmur kita pindah. Tidak bisa kita berijtimai di sini kita pindah. Lamun ndek bau jari ijtimai di tempat ini, di tempat lain tidak jadi masalah. Ini dalil bahwa jangan kita berputus. Nanti ada ingatan juga ibadi ini. Jamaah sekalian, jangan kamu berputus asa juga, nanti ada ayatnya nih. Lalu Allah berfirman, wa iyaya fa'budun. Hanya kepada aku kamu menyembah. Ini duanya. Bumiku luas dan kepada aku kamu menyembah. Kenapa jamaah sekalian Allah berfirman wa iyaya fa'budun? Hanya kepada aku kamu menyembah. Karena kalau kita menyembah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pakai kata kami. Hanya kepada aku kami menyembah. Karena kalau ada kata kami, itu kesannya ada lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalam surah Yasin, wa ani'buduni, kepada aku kamu menyembah. Wa anistaghfiru rabbakum, kepada aku kamu bermohon ampun. Persoalan pengampunan Allah, hanya Allah yang mampu mengampuni. Persoalan sesembahan, hanya Allah tempat kita menyembah. Nah niki jamaah sekalian, pesan ayat ini. Makanya kita beribadah kepada selain Allah itu tidak boleh. Menyembah kepada selain Allah itu tidak boleh. Maka orang-orang yang ibadi ini peringatannya khusus dia. Tentang bumi Allah luas. Tentang juga tentang penyembahannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Baik jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi kepada kaum ibadi ini. Apa firman Allah pada ayat selanjutnya? Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang melekat padanya nafs pasti mengalami al-maut. Ya. Kenapa jamaah sekalian? Kemudian ilaina turja'un, summa ilaina turja'un. Setelah kamu maut, maka Allah akan kepada kami kamu akan dikembalikan. Nah, di sini kata kami. Kenapa jamaah sekalian? Waktu Allah mewafatkan manusia, ada keterlibatan orang selain Allah, yakni malaikat maut. Itu sebabnya kata kami di sana dipakai. Allah Subhanahu wa taala memproses kematian manusia itu dilibatkan malaikat. Makanya Allah berfirman, summa ilaina turja'un. Kepada kami kamu akan kami kembalikan. Baik jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Yang kedua, ini panggilan Allah juga. Qul ya Muhammad. Sampaikan wahai Muhammad. Ya ibadiyallazina amanu. Kepada hamba-hambaku yang beriman itu. Tadi Allah yang memanggil, ya ibadi. Sekarang Allah berfirman, sampaikan ini ya Muhammad. Ini sekarang pakai kata sempaitan. Sempaitlah kata-kata perwakilan. Nabi pun disuruh alus memanggil, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqu rabbakum, hendaklah kamu itu bertakwa kepada Tuhanmu. Lillazina ahsanu, bagi mereka-mereka yang berbuat baik, fi hazihid dunia, di dunia ini, hasanatan, dia akan mendapatkan kebaikan. Wardullahi wasi'ah, wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah juga luas. Nah, niki perhatikan jamaah sekalian, disebut juga bumi luas ini. Belum iling. Kalau dunia disebut hasanah, wa ardullahi wasi'ah, kalau bumi disebut luas. Apa perbedaan dunia kaca bumi? Ini perhatikan baik-baik pengajian pelunggum hari ini. Jamaah sekalian, pelajaran luar biasa sekali ini. Qul ya ibadiyallazi, wahai orang-orang yang beriman, ittaqu rabbakum, silahkan pelunggum bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa kepada Allah jamaah sekalian? Orang yang bertakwa kepada Allah itu sulit mengalami belah perasaan, isi perilaku dengan lain. Satu. Yang kedua, sulit memberikan orang lain tersinggung perasaan. Sulit tersinggung, sulit membuat orang tersinggung. Ini Nabi jamaah sekalian pernah ceramah. Itu Nabi ceramah, marak nikin tan ceramah di depan sahabatnya, terus ngelentong elong sorban Nabi ke kanan begini. Makanya namun dengan bersorban niki ada yang ke elongnya, ini ke ekornya ke kanan. Nabi itu waktu ceramah elong sorban itu ke kanan. Ceramahlah begini beliau. Ceramah tanpa basa-basi, orang Yahudi masuk. Orang Yahudi ini masuk, langsung nganjeng, berdiri di depan Nabi, lalu dia memegang ekor sorban Nabi, bulilit belong Nabi. Nabi ini sampai kemelet. Itu Nabi memegang sorbannya, wahai Yahudi, ini ada apa ini? Kata orang Yahudi, ya Muhammad, sahur utang. Ternyata Nabi pernah berutang 20 sak kurma, 20 gantang, 20 sak kurma. Di orang ini, la ilaha illallah. Itu yang bermajelis itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, banyak jamaah yang bermajelis. Marak pelunggum sami nih kita. Itu Nabi bersabda, wahai Yahudi, benar aku punya utang kepadamu, tetapi kan saya akan bayar hari Ahad Muri. Misal jerohat niki tetagih lah, karing seminggu. Karing seminggu na bayar napiaran. Na bayar utang Nabi itu belum jatuh tempo. Tetapi ditagih di majelisnya itu. Di majelis Nabi. La ilaha Sayyidina Umar langsung seret kelewang bun teteh sarung. Kocuh manak madam nari. Itu Sayyidina Umar peler. Itu Sayyidina Umar lamun meler niki jamaah copot jantung dengan. Yahudi ini takut. Orang Yahudi ini takut, cuma sekarang ini nabinya, nabi apa namanya? Mau nagih sama Nabi. Langsung turun Sayyidina Umar
awatan kelewang niki jamaah. Lalu Nabi bersabda, "Stop wahai Umar. Stop. Duduk kamu." Lalu Sayyidina Umar duduk. Itu marah sekali Sayyidina Umar. Orang Yahudi ini, Nabi bersabda, "Coba lepas dulu imam." Dia belum kada ketahu muni, kata Nabi. Tapi sahur kata Yahudi ini. "Ya, saya akan bayar dia sekarang." Akhir mau lepas. "Ya Muhammad, sahur utang." Ditagih di depan umum. Lunas. Pernah ndak pelungguh serius tuan guru tertagih di depan umum kenyikan ceramahin jemaah? Yang belum menemukan sampai sekarang. Berarti belum menemui derajat kenabian. Artinya memang mustahil tuan guru itu jadi nabi. Artinya jemaah sekarang, apa yang dialami oleh nabi itu pun kita alami kalau pelungguh sebagai pendakwah. Sejauh mana perjuangan Nabi kau perjuangkan, sebegitu juga Abu Jahal membuntuti perjuangan kita. Namun perjuangan dari Nabi 10%, ya 10% juga Abu Jahalnya akan tampil. Tetapi kalau 100% hidupmu memperjuangkan perjuangan Nabi, 100% pun Abu Jahal tampil di depan pelungguh untuk menghalangi. Nah niki. Yang lanjut ke Rasulullah SAW. Itu Nabi SAW red belong niki, leher beliau yang mulia. Lalu Sayyidina Umar bangun memenggal, memukul orang ini. Nabi menyetopnya. "Stop. Benar Yahudi ini wahai Umar, aku berutang 20 sak kurma. Tetapi waktu pembayarannya di minggu belakang. Tetapi engkau wahai Yahudi, kenapa kau tagih aku sekarang?" Kata Yahudi ini, "Saya tidak mau tahu saya tidak mau tahu wahai Muhammad. Hari ini kau bayar utangmu," katanya. "Baik, wahai Umar, ambilkan di Baitul Mal, pergi engkau ke Baitul Mal, ambilkan 20 sak." Kata Yahudi ini, ya Nabi, kata Sayyidina Umar, "Wahai Nabi, bukankah hutangmu kepada Yahudi ini 20 sak? Terus engkau suruh saya mengambil 40 sak. Yang 20 sak itu hutangku kepada dia, yang 20 sak itu upam si embot kelewang. Di mana apa melem ngerantak doang." Itu katanya. Sayyidina Umar temenggahin si Nabi, upam si petakut Yahudi niki embot kelewang itu 20 sak. Pergi sana. Akhirnya Sayyidina Umar itu kilang dengan Yahudi entun. Nah, ini memberes sisi kelelangan ini. Itu Sayyidina didengar oleh Nabi, "Wahai Umar, apa katamu tadi?" "Tidak ada ya Rasulullah." "Jangan kau takuti dia lagi. Ambil 40 sak, 20 sak untuk hutangku, dan yang 20 sak itu adalah untuknya karena kamu dia takuti dengan pedangmu." Sayyidina Umar muni. Sepanjang jalan Yahudi ini mau berkata kepada Umar, "Wahai Umar, dengarlah kataku. Aku ingin mengucapkan sesuatu kepadamu." Sayyidina Umar menumuni. Pelingat Sayyidina Umar sepanjang dari majelis pengajian itu ke Baitul Mal itu berapa ratus meter. Itu sepanjang jalan Yahudi ini berkata, "Umar, dengar huni kejulu sekedi." Dia kegemas bersalah kebareh Malik dihukum si Rasulullah. "Isi lelah berkirik dengar kejulu wahai Umar. Dengar aku wahai Umar." Ini Sayyidina Umar meleng ngengos doang niki. Sampai Sayyidina Umar turunkan 40 sak kurma. Itu lalu dia berkata, "Ayo ambil." "Wahai Umar, aku tidak mau ambil sebelum kamu mendengar kataku dulu. Tetapi jangan kau berkata tentang Nabi, menghina Nabi. Sekarang aku penggal lehermu, satu kata saja kau menghina Nabiku." Kata Sayyidina Umar. "Ndek ya hina," katanya. "Ayo ngomong, apa muni?" "Wahai Umar, sungguh sebenarnya di dalam kitab Tauratku membaca tentang nabimu namanya Muhammad ini, semuanya sudah aku lihat. Bodinya, rambutnya, cara ngomongnya. Cara ngomong Nabi itu dari yang kecil sampai yang paling tua paham. Itu Nabi kalau ngomong. Yang kedua, semua musuhnya dan sahabatnya mendengar lamun Nabi berdakwah. Lamun itu kan partai doang teman terdengar. Ya ayuhan nas, masuk nasdem. Nah, itu kan seperti itu kurang lebih lah. Lamun itu Golkar, semua yang kuning itu menandakan segera matang. Nah, itu kan itu dialog itu ya, jamaah sekalian ya, dan lain sebagainya lah.
Siapa yang ingin ngorban, ini kepalanya. Apa nun? Baik, itu dakwah apa? Ini kalau Nabi enggak. Kalau Nabi dakwah itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, semua orang senang. Semua orang senang, dari musuhnya sampai sahabatnya. Ini Yahudi berkata, semua ciri-ciri kenabian yang tertera di Tauratku ada pada Muhammad ini. Wahai Umar, terus tanya apa Melek? Katanya, cuma satu yang belum aku lihat. Di dalam Tauratku itu dijelaskan bahwa murkanya, marahnya si Muhammad akhir zaman itu dikalahkan oleh sifat lemah lembut dan pemaafnya. Makanya tadi aku uji Nabi Muhammadmu, Nabi itu. Aku uji, aku bikin dia marah di depan umatnya. Aku permalukan di depan jamaahnya. Ternyata marahnya itu dikalahkan oleh sifat kasih sayangnya. Sekarang aku tagih utang 20 sak kurma, tapi ke 40. Saksikan wahai Muhammad, nabimu itu benar dan aku bersyahadat kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ingin tiang sampaikan kepada pelenggung sami, jadilah engkau dakwahnya seperti dakwah Nabi, sifatnya seperti sifat Nabi. Pemaaflah silahkan. Ini tolak batur. Kecuali itu nyenyeda, no. Lihat dulu cara mainnya. Nyenyeda na pendek manusia nih, tuan guru nih, ustadz nih, pendakwah nih, mubalek nih. Merusak khitah atau apa, lihat dulu main, jangan main lapor. Paham? Lamun ara tuan guru ustaz datang lek kau, terima, dengah ceramah dulu. Lamun kanti singgung jenis-jenis mako, pengopen niku. Nah, dulu ceramah. Lamun nina doang bahas, beler. Jamaah. Nah, kalau merusak dakwah, merusak pendidikan, ini merusak perjuangan organisasi. Baru kita blacklist. Nih baru tebain turun mobil. Dek man here usang tuan tak terblokir tuah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Iya udah cocok takbir pelinggi menang doang. Ini cerdas jamaah niki. Embe tukang takbir ten. Ndara piram menang. Nah ini jamaah sekalian, inilah Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang Yahudi ini masuk Islam. Ternyata jamaah sekalian, Nabi itu marahnya dikalahkan oleh sifat lemah lembutnya. Sama dengan Allah, murka Allah dikalahkan oleh pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mana? Nabi siapa? Siapa lagi Nabi yang paling istimewa terkecuali Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada sahabat, ya Rasulullah, saya sudah berdosa, hukum aku, kata. Ngengos doang Nabi. Ya Muhammad, wahai nabiku, saya sudah berdosa. Ngengos doang Nabi. Pendak deketuan Nabi, ya Nabi, aku sudah berdosa. Lalu Nabi berkata, sudah kamu berdosa? Ya. Kamu ikut? Enggak. Kamu ikut atau tidak sholat bersamaku tadi? Ikut ya Rasulullah. Itu sudah penghapus dosamu. Ada dosa itu terhapus karena kebaikan kita, tidak karena istighfar. Anda harus istighfar, dosa itu terampuni, ibu, bapak, bukan. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu amat sangat luar biasa sekali. Amat sangat luar biasa sekali beliau. Tidak suka marah. Makanya dia terkalahkan marahnya. Kalau pelungguh melihat yang seperti yang sampaikan, udah selesai. Masalahnya apa? Kita tidak mau lihat tetapi terlihat. Dia temele kita pramugari lagu nomor telung itu. Mele tan nunduk-nunduk niki. Nah, itu ada apa dosa-dosa yang terhapus oleh kebaikan kita. Baik, jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah. Ini orang-orang yang ibadi ini lillazina ahsanu. Orang-orang yang memiliki ahsanu fi hazihid dunya hasanatun. Orang-orang yang memiliki kebaikan di dunia ini akan diberikan kebaikan. Kalau pelungguh memiliki berlaku baik di dunia, pelungguh akan juga dianugerahi kebaikan. Ingat katanya kebaikan, bukan rezeki. Karena rezeki itu tidak semuanya baik, Bu. Itu ada nasihat Allah dalam hadis qudsi. Wahai manusia, jangan kamu memaksa aku mendatangkan rezekimu yang besok untuk hari ini. Sebagaimana aku tidak memaksamu melaksanakan wajibanmu yang besok engkau kerjakan hari ini. Jangan itu. Pelan.
One by one, step by step. Rezekimu yang sekarang aku beri sekarang, rezekimu yang besok aku beri besok, rezekimu yang lusa aku beri lusa. Dindik mele makin saja, sebab aku tidak pernah memberikan beban kepada kewajibanmu yang hari ini. Kewajibanmu hari besok itu kau kerjakan hari ini. Tidak pernah itu. Nah niki jamaah sekalian, maka orang-orang yang baik akan diberikan kebaikan. Kapan itu jamaah sekalian? Di dunia ini. Bagus gawe, bagus dican di sini Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Wa ardullahi wasi'ah. Dan bumi Allah itu luas. Ayo, kalau disinggung persoalan buminya Allah sifatkan luas. Kalau dunianya Allah kasih kebaikan. Yang saya ingin sampaikan kepada pelunggung, beda ndak bumi dengan dunia? Beda. Kalau dunia alamnya, kalau bumi tempatnya. Dunia niki alam, ibu-ibu. Alam. Kalimantan, alam dunia. Sulawesi, alam dunia. Lombok, alam dunia. Amerika, alam dunia. Malaysia, alam dunia. Tapi tempatnya bumi. Nah kalau bumi itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, luas. Luas bumi itu. Sangat luas. Cuma para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau kubitu dufinu, di mana beliau diambil oleh Allah, di sana dimakamkan. Itu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam di tekanggo niki lembah jenazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua nabi. Ya. Aina kubitu dufinu, di mana dia dicabut ruhnya oleh Allah, di sana juga dia dimakamkan. Andai kata ada nabi makamnya di gunung, berarti beliau wafat di sana. Maka nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW wafat di Madinah, dan di tempat makam beliau yang sekarang ini, di sana Allah ambil ruhnya. Nah inilah jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, bumi Allah itu luas. Ini jamaah sekalian, kenapa Allah menjabarkan tentang buminya luas? Artinya rezeki Allah, rezeki dari Allah itu sangat luas. Dendek simo jamaah, dendek bingung. Apalagi pelunggung di awal tadi Dani Al-Mukarram berkata, kalau engkau ingin mendapatkan maqamus sa'idah, makom yang bahagia. Bahagia itu ibu bukan harus beremas banyak, kalong, marak dokar, ini marak keleong, bukan. Bukan. Bahagia itu jamaah sekalian cukup rukunnya. Apa itu? Sehat lalu tenang. Sehat, tenang. Apa syaratnya? Aktsiruz zikri, perbanyak zikir. Full time bahasa Tuan Guru di awal pengajian tadi. Kamu pelunggung itu harus full zikirnya. Bahagia kita dapat. Jamaah, bahagia kita dapat. Kalau persoalan dunia, Allah berfirman diberikan kita kebaikan. Siapa diberikan? Kaum ibadi yang amanu wattaqu rabbakum. Yang terakhir jamaah sekalian, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang bersabarlah yang model penganugerahan balasannya bighairi hisab, tidak henti-henti. Pelunggung sami yang sabar. Dia putus ruang amal kebagusan teniki jamaah. Kalau kita sabar, orang miskin butuh sabar enggak? Sabar. Pelunggung miskin sabar. Orang kaya pun harus sabar. Anak-anak harus sabar. Suami harus sabar. Ibu-ibu harus sabar. Para ustaz harus sabar. Para mubalik harus sabar. Yang sakit harus sabar. Yang sehat harus sabar. Sabar itu dibutuhkan oleh semua orang jamaah sekalian. Yang lulus harus beli-beli. Yang lulus harus sabar. Yang tidak lulus sabar. Yang mati harus, yang hidup harus sabar. Sabar itu dibutuhkan oleh semua orang. Apa itu sabar jamaah sekalian? Sabar adalah mampu menahan diri padahal kita mampu membalas. Lalu pada saat kita menahan diri, Allah anugerahilah kita ketenangan. Inilah orang disebut orang sabar. Dia mau kasih contoh pelunggung ibu? Nggih? Pas buka WA semama, ternyata apa?
tu gubuk diri, tu selingkuh. Itu lek buntreng. Kita tahu orangnya ini janda muda, kaya raya. Pantas ngecantol semamang kan dengan enges, bu dengan sugih. Pas tebekaca niki, ibu, aku le bawa kelasnya. Pantas semamang ke sana. Kita mampu membalasnya, bu, langsung ke teror. Jam dekat-dekat semamang kiku. Jam kita mampu, ibu, tetapi kita sabar. Tenang. Semakin servis kita layani suami kita. Jangan ndek sekedar tepupuang lagu pasangan deket selana. Bare juru akan dimantutu dek. Ndek sekedar pasangan niki jamaah sekalian pekelambi dek. Ndek sekedar pekelambi semprot dek si parfum. Bu, ndek sekedar semprot si parfum ketuan kebe yang melumbar niki kak. Kayu menjogobok diri. Kita tawarkan, lalu pelunggum tenang. Setenang-tenangnya, innama yuwaffas sabirun, engkau ini orang sabar. Bagaimana perlakuan Allah? Bighairi hisab. Lahum ajruhum inda rabbihim bighairi hisab. Pelunggum dapat penganugerahan Allah tanpa putus, bu. Jamaah, ayo tiang balik sekarang. Kita punya istri kadang-kadang, ibu jamaah sekalian, di rumah mandi telu jelu. Kena ada kayak marah ambun terasi dah selekong. Apa ambun ini? Senyum. Setiap terbeketuan anu bais senyum doang. Apa aja kenam? Tiang dek wah mandi niki baru telu jelu setengah. Sabar dek. Sabar. Ya, demet tinduk jangankan tiak goret. Ambu doang usang nih Allah. Lagu sabar. Lahum ajruhum inda rabbihim bighairi hisab. Sabar. Dindek sili, adek. Adek jamaah? Sili. Masya Allah. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah orang-orang yang sabar, yang Allah berikan ujian lalu dia sabar. Qul ya Muhammad, sampaikan kepada mereka ya Muhammad. Apa katamu ya Muhammad? Ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang ibadi, yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, dendek putus asa dari rahmat Allah. Ternyata walaupun mereka kaum ibadi ingin melampaui terhadap dirinya sendiri, lost control pada bahasa pelunggu. Aing ja ustaz lagu bikas, aing ja ustaz lagu nenara kesabar niku. Nah inilah taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa. Walaupun dia ustaz, dia juga manusia, dia juga salah. Walaupun tuan guru, dia juga manusia, dia juga khilaf. Nah ini peringatan dari Allah. Dendek putus asa oleh rahmat Allah. Ibu-ibu, dendek disinggung selakian pelunggung kena. Lah kan ja pelinggim tuan guru nih. Kada meni pegawaian. Lah, ini asrafu anfusihim. Dia berlebihan terhadap dirinya sendiri. Ibu, suami pelunggum niki juga manusia. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa terhadap rahmat Allah. Misal tersusah ibu, suami pelunggum susah, nangis dengan kesusahannya itu, tidak jadi masalah. Dia juga manusia. Nggih? Wahai ibu-ibu yang ahli, yang soleh, bapak-bapak yang soleh, kita nangis boleh. Karena apa? Karena mungkin terlalu banyak utang, mungkin terlalu banyak penyakit, mungkin karena terlalu banyak masalah. Nangis boleh, tetapi jangan engkau sampai berlebihan. Ini Allah berfirman, asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Dendek putus dari rahmat Allah. Ada saja nanti jalan keluarnya. Terakhir jamaah sekalian, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosamu. Masya Allah. Jami'an, ini ada taukid jamaah sekalian. Semua dosamu diampuni oleh Allah. Syaratnya la taqnatu mir rahmatillah. Dendek putus dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu selalu ada bagi kita semua jamaah.
Termasuk tiang niki pernah putus asa. Lalu tiang ingat ayat ini, insya Allah aneh harap baik senoh jalan keluar. Jamaah, harap doang jalan keluar. Itu adat yang ceritakan itu ada orang mau dibunuh, tapi dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lama permintaan, dia pun terbebas dari pembunuhan itu. Jamaah sekalian, nah, jadi jangan putus le rahmat Allah. Kalau pelunggum niki orang ibadi, saya jak kena nak ibadi niki jamaah. Pelunggum sami ini yang tidak lalai solat, yang terus menerus ngaji, jangan putus le rahmat Allah. Dek mau langan kiri, langan kanan. Dek mau langan kanan, langan julu. Dek mau langan julu, langan muri. Ada saja rahmat Allah Subhanahu wa taala pelunggum sami dapatkan. Amin. Yang paling istimewa jamaah sekalian, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Ini predikat yang paling tinggi. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa pelunggum sami. Terampuni jamaah sekalian. Dosa-dosa kita diampuni. Amin, mudah-mudahan. Kadang kita suuzon le supo dengan, yang suuzon le supo dengan niki. Ternyata orang ini kok baik sekali. Baik sekali. Dia yang kira menolak, kok dia yang menerima. Dia yang suuzon. Ya, itu apa namanya jamaah sekalian, melampaui, jangan kau melampaui batas terhadap dirimu sendiri. Dendek gedek lalu le dengan, dendek senang lalu le dengan. Jangan. Nanti balasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa kita. Ya Rabbal alamin.